Kak, ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin ditunggu-tunggu dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Kalau Apa kita tuh ngomongin Kak? public speaking, ini kan sebenarnya ketakutan semua orang ya. Bahkan menurut survei kan public speaking itu adalah ketakutan nomor satu gitu yang dialami banyak orang di dunia gitu. Iya, Jadi iya. mereka lebih takut untuk ngomong di depan umum eh, daripada hal-hal yang lain, daripada takut sama kecoa, takut sama Iya. ketinggian gitu kan. Itu based on survei nih gitu. Nah, supaya nggak grogi atau supaya nggak deg-degan gitu ya kayak bahasanya gitu ya, nggak semakin kecemasan itu nggak semakin tinggi gitu, ada teknik-teknik khusus nggak sih kak yang biasa kak Hmm, Fahmi lakukan? Karena kan tadi kak hmm. Fahmi bilang bahwa grogi ya gue juga masih ngalamin, bahkan kita juga masih Ya, ngalamin karena itu manusiawi ya gitu. Kalau nggak grogi berarti kita betul. nyepelein kan kak gitu sebenarnya. Nah, Bener-bener. kira-kira tipsnya yang biasanya Kak Hmm. Fahmi lakuin ini supaya mengurangi rasa groginya atau kecemasannya tadi, deg-deg-degnya itu nggak terlalu kenceng, gimana nih Kak? Iya, benar. Yang perlu kita sadari bahwa public speaker yang hebat pun pernah ngalamin itu gitu ya. Jadi eh, jangan takut bahwa salah ataupun grogi di depan itu adalah suatu kesalahan. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan aku beberapa kali ketika misalkan salah ya udah dinikmati aja. Misalkan kayak salah nyebut orang itu kan kadang-kadang jadi fatal gitu ya. Tapi aku pernah beberapa kali karena nyebut nyebut nama orang apalagi dengan gelar ya kak, apalagi kalau misalkan event-eventnya itu adalah formal, Iya, itu kan iya. wajib disampaikan. Ya udah Apalagi kayak kalau di event-event pemerintahan iya. gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalkan yang sangat protokoler itu apa namanya memang harus benar-benar saklek. Tapi misalkan masih bisa agak sedikit dibuat santai, itu kadang-kadang bahkan ya udah aku kayak jadi apa adanya aja gitu. Oh, oh maaf Bapak salah ya Pak. Yang benar siapa Pak? Malah aku ajak interaksi gitu kadang-kadang. Ketika misalkan gitu. Jadi intinya sih jangan takut dengan spontanitas yang akhirnya nanti akan terjadi ketika kita show gitu kan. Intinya kayak orang-orang bilang the show must go on. Ya udah apa yang makanya tadi aku bilang di awal ketika jadi public speaker itu harus bisa adaptasi gitu kan. Nah itu akan belajar dari situ. Nah mungkin kalau tips yang bisa aku kasih ini juga yang sering aku kasih ke teman-teman ketika belajar public speaking gitu ya. Sebenarnya intinya adalah kita tahu materinya sih kak. Jadi persiapan ya. Yang pertama itu persiapan. Jadi mau materinya apa dulu nih kita harus latihan gitu. Bahkan aku ketika memang mau ngefasilitasiin satu materi ya udah aku harus latihan. Satu latihan dengan diri aku sendiri gitu ya karena kita yang tahu gimana ngatur nafas, gimana ngatur apa segala macam sendiri. Nah, yang kedua juga perlu juga latihan untuk di depan umum, maksudnya di depan teman kita lah ya biar kita bisa dapat feedback gitu. Atau kalau misalkan nggak punya teman sama sekali karena nggak bisa ketemu, ya udah direkam. Habis itu kita melihat lagi rekamannya, mana yang salah, mana yang enggak. Nah, nanti kita perbaiki di situ. Nah, itu persiapannya di situ, Kak. Jadi, persiapan baik secara materi, teknis, ataupun sesimpel kayak slide-nya, PPT-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau presentasi kan kita butuh slide-nya. Clickersnya gitu, baterainya udah penuh atau belum. Karena kan ketika baterai mati juga itu akan membubarkan semua Iya, iya, persiapan iya, yang iya, udah iya. kita dapatkan kayak. Nah, itu persiapan itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua itu penyesuaian diri, Kak. Penyesuaian diri itu apa? Misalkan ketika misalkan event kita jam 7 pagi, ya paling nggak kita udah hadir 1 jam sebelumnya lah ya untuk kita apa tahu gitu. Jadi penyesuaian, oh aku panggungnya akan di sana gitu. Oh penontonku akan ada orang penting 1, 2, 3 di sebelah sana. Berarti aku nanti akan menyapa sebelah sana. Nah, jadi ibaratnya kita udah tahu panggung, tahu medan gitu kan. Kan ketika kita udah tahu medan, kita akan lebih enak gitu ya kayak nantinya ketika perang gitu kan. Jadi artinya penyesuaian itu juga penting. Maksimal banget 30 menit lah sebelum hadir, sebelum acara dimulai. Jadi kita masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa nyiapin diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Nah, yang ketiga ini juga penting banget Kak untuk positive thinking ya. Positive thinking atau bahasanya kasuar adalah afirmasi diri ya bahwa aku pasti bisa, aku pasti keren dan aku pasti bisa melaluinya dengan baik dan lancar. Nah, itu juga penting banget karena menurutku afirmasi itu juga harus diucapkan ya. Aku bisa, aku bisa. Bahkan aku sering banget kayak di depan kaca atau enggak usah di depan kaca lah. Biar mulut ini keluar suara dan telinga ini Ya, mendengar gitu ya. oke. Ketika telinga kita dengar itu kan kayak secara ilmiah aku nggak tahu nih, bukan dokter juga tapi aku pernah baca itu bisa nyampein ke otak dan otak bisa nyampein ke seluruh tubuh kan kak bahwa kita pasti bisa. Nah itu memang ilmiah gitu ya. Jadi afirmasi diri dan juga positive thinking itu penting gitu ya. Nah, setelah kita udah positive thinking, Kak,
kita juga butuh yang namanya pemanasan ya untuk secara teknis ya. Jadi karena kita public speaking, kadang-kadang kan ada keseleo-keseleo tuh, misalkan mau ngomong apa terus kepleset jadi apa gitu ya kan, takutnya fatal segala macam. Nah aku biasanya latihan kayak A, I, U, E, O atau humming kayak gitu-gitu. Jadi biar otot-otot yang ada di muka kita ini bisa terlatih dengan terbiasa gitulah intinya ya. Nah, itu tadi udah berapa Kak? Udah 4P ya, persiapan, penyesuaian diri, positive thinking, sama pemanasan. Nah, terus yang berikutnya Kak, posisi tubuh kita juga mesti jadi bagus. Jadi misalkan posisi tubuh itu kan menentukan banget Emosi. gitu ya. Emosi kita ya, motion to emotion ya kalau katanya gitu kan. Jadi ketika kita kayak gini ya udah kita bakal lemas kan. Tapi kalau kita udah tegak itu tuh pasti bawaannya emosi itu juga bakal jadi semangat kan gitu. Ini aku juga belajar dari Kak Suhar. Jadi ya udah posisi tubuh kita juga harus bagus gitu kan. Ketika kita mau membawakan acara yang sangat ceria ya muka kita senyum gitu. Kemudian misalkan motivasi ya udah tangannya ngepal gitu kan kayak Mario Teguh segala macam. Itu emang ternyata secara emosi juga mempengaruhi gitu. Nah, yang terakhir adalah pernafasan Kak. Jadi aku biasanya karena kalau deg-degan itu kan jantung berdetak lebih cepat ya. Kemudian oksigen itu lebih sedikit yang ada di otak, katanya gitu secara teori. Makanya biar oksigennya nambah kita harus ambil nafas. Jadi paling enggak 8 kali lah gitu. Ambil nafas, keluarin pelan-pelan gitu ya. Kemudian diselipin juga doa habis itu kan. Kalau ya sesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Jadi itu akan memudahkan kita. Udah tuh persiapannya udah dapet, kemudian nafasnya juga udah dapet dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa juga perlu kayak gitu. Nah itu mungkin yang bisa dipraktekin sih Kak, 6P tadi ya. Persiapan, penyesuaian, positive thinking, pemanasan, posisi tubuh, dan yang terakhir adalah pernapasan gitu Kak.